harapan saya itu semua kualitas pendidikan di Kota Palu itu sama. Ya. Nah ini mimpi saya seperti itu. Teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah yang mengajar. Karena kenapa? Kalau kita tidak lakukan seperti itu, hanya mereka-mereka ini yang menguasai. Dari awal saya bangun podcast, Iya. sampai hari ini Bapak sebagai narasumber saya di OTT Podcast, baru Bapak satu-satunya narasumber. Makanya harus semua di dalam ini harus bertanggung jawab. Ya, bukan hanya tanggung jawab kepala sekolah, bukan tanggung jawab guru saja, tapi semua stakeholder yang ada di dalam itu bertanggung jawab terhadap kualitas pendidikan yang ada di sektor pendidikan itu. SPM tertinggi kita di Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk teman-teman OTT Podcast yang berada di Kota Palu tentunya. Nah guys, podcast kita kali ini akan membahas tentang Palu Belajar, menata pendidikan menuju kota cerdas. Ya, jadi pendidikan bukan sekedar soal ijazah dan nilai saja. Pendidikan itu adalah fondasi masa depan. Kota Palu dengan dinamika sosial dan keberagaman budayanya punya potensi menjadi pusat pendidikan Indonesia Timur. Tapi bagaimana sistem pendidikan diatur? Apakah sudah adaptif, inklusif, dan berkelanjutan? Nah, podcast kita kali ini akan mengajak Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, Bapak Hardi, akan duduk bersama saya di sini dan akan menjelaskan yang belum kita ketahui. Tapi beliau bukan sekedar hanya menjawab saja, tapi membuka ruang dengar, ruang tanya, dan ruang refleksi. Inilah Palu yang sedang belajar untuk menjadi kota cerdas. Langsung kita ke Bapak Hardinya. Halo Pak, selamat malam. Halo. Selamat malam dan apa kabar? Alhamdulillah sehat. Asik. Ya. Terima kasih Pak Hardi sudah meluangkan dan berbincang mengedukasi klarifikasi sini bersama OTT Podcast. Mantap, OTT Podcast luar biasa. Saya cuma ikuti saja di YouTube. Ternyata keren ya. Ya, terima kasih Pak, terima Ini lagi kasih. di ini ya, Di homestay. di homestay ya. Di homestay di Prada ya. Prada ya. Ya, di Jalan Haji Ayun. Ini Panyoman Slamet punya kayaknya nih. Homestay kepunyaan milik Pak Inyoman Slamet. Oh iya, Panyoman. Anggota DPR. Anggota DPR. Jadi DPRD beliau Suteng. ya memberikan lokasi dan tempat untuk kita bisa melaksanakan podcast ini, Pak. Terima kasih banyak Pak. Sekali lagi Ya, terima kasih banyak sudah merepotkan waktunya buat seluruh gimana? pemirsa berarti ini. Ya, seluruh pemirsa seluruh Indonesia. OTT, ya, OTT Podcast. OTT Podcast. Ya. Ini kita berada pada Senin malam ya. Senin malam sih. Ya. Setelah seharian tadi kita kerja ya. Iya, Pak. Luar biasa. Oke, Pak. Jadi saya coba gini, Pak. Sebelum saya masuk ke topik, Pak ya. Ya. Kira-kira saya ingin Bapak menjelaskan sedikit lagi mengenai latar belakang Bapak yang belum sempat ada yang belum saya ucapkan. Oh iya, belum saya ketahui. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Saya Haji Hardi SPD MPD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu. Alhamdulillah tahun ini saya memasuki tahun ketiga ya. Tahun ketiga. Tiga. Ya sudah, ya 3 tahun lebih sudah. 3 tahun lebih ya. Ya. Oh iya, sudah termasuk 3 tahun lebih. Iya ya. 3 tahun lebih sudah. Ya, kurang lebih. 3 tahun setengah lah. Ya, kurang lebih. 3 tahun lebih 3 tahun setengah saya menjadi Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu. Ya, tentunya alhamdulillah ya. Saya kira ini sebuah tantangan juga sih ya. Iya. Selain sebagai suatu prestasi, prestisnya juga, tapi tantangannya juga. Mengemban amanah dan tanggung jawab itu. Iya, Pak. Artinya kita bukan hanya sekedar sebagai kepala dinas, tapi bagaimana kita memberikan kontribusi. Betul. Dari kepemimpinan kita bisa membawa pendidikan yang lebih berkualitas. Tentunya latar belakang saya guru di sebelah. Saya diangkat di sebelah sekolah STN ini. Iya. Lah, saya diangkat di situ. Oh. Saya jadi jalan ini tidak asing lagi buat saya. Oh. Ya.
Saya guru STN tahun 94. Kemudian 2006 saya diangkat jadi kepala sekolah STN SMP 15. Saya dulu awalnya di sini. Oke. Karir saya berawal dari SMP 15. Dari STN. SMP 15 STN ini. Iya, awalnya kan ST itu. STN toh. Saya baru Iya. tahu ini, Pak. Awalnya itu 19 STN. Seiring dengan perubahan kurikulum, maka ya STN itu berubah nama menjadi SMP 15. Tapi awalnya kita dulu masih program keterampilan. Iya. Jadi masih ada jurusan-jurusan. Jurusan listrik, bangunan, otomotif, mesin, Iya, itu iya, jurusannya. Ya sering perubahan kurikulum ya akhirnya masuk dalam muatan lokal lah gitu. Ya, jadi saya di sini saya diangkat pertama kali jadi guru STN. STN. Iya, ST atau STN? STN itu. Iya, iya. Guru Sekolah Teknologi Negeri kan. Iya, sepakat, betul. Nah, itu saya diangkat pertama kali di situ. Jadi saya paham betul ini perubahannya STN sampai ke SMP 15. Oke. Iya, jadi kemudian setelah saya jadi guru, saya diangkat kepala sekolah di SMP 15. 2006 itu saya diangkat kepala sekolah. Saya pun juga enggak tahu, tiba-tiba waktu itu saya wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah dulunya. Wakil kepala sekolah karena waktu itu kepala sekolah saya Pak Nur Salam. Pak Nur Salam. Iya. Ketika salah seorang teman kami kepala sekolah SMA 1 meninggal, Pak Muhammad Tado juga sebelah rumahnya. Iya. Pak Muhammad Tado meninggal, ya menggantikan Pak Nur Salam, Pak Muhammad Tado Pak Nur Salam. Ya, kemudian ketika Pak Nur Salam pindah ke SMA 1, saya jadi kepala SMP 15. Jadi saya dilantik itu 2006. 2006. Kemudian tahun 2008 saya menjadi perwakilan Sulawesi Tengah. 2008. Oke. 2008 saya menjadi perwakilan Sulawesi Tengah sebagai kepala sekolah prestasi. Wah, itu. Keren. Jadi saya jadi kepala sekolah prestasi tahun 2008. Waktu itu kan saya Pak Hamzah Ruji. Oke. Hamzah Ruji. Jadi salah satu best practice saya itu adalah masih saya ingat itu best practice saya 2008 yang lalu meningkatkan keterampilan siswa dengan pengembangan life skill itu. Iya. Itu jadi pengembangan life skill saya dulu itu cukup banyak Pak. Artinya memberdayakan bagaimana muatan lokal itu betul-betul terasa bagi anak-anak kita yang sesuai dengan karakteristik sekolahnya itu. Karena embrionya kan dari STN. Iya. Nah, sehingga saya mengangkat waktu itu pertama keterampilan anak-anak di bangunan, keterampilan anak di otomotif, keterampilan anak di listrik. Bahkan kita punya power fade dulu, lampu power fade. Ini lampu LED ini, saya tahun 2008 itu lampu LED, kita sudah kenal itu lampu LED. Lampu LED itu kan waktu itu dibawa Pak Cudi dari Cina itu. Pak Cudi dibawa dari Cina. Kemudian Pak Cudi waktu itu wali kota, dia datang ke SMP 15. Dia perintahkan saya, Pak Kepsek, bisa nggak dirubah ini lampu LED ini ada yang karena ini hemat energi kan itu. Iya. Nah, kemudian kita buatkan traffic light-nya. Iya, traffic light-nya. Kita sempat anak STN itu buat mengganti traffic light yang ada di Kota Palu ini. Ada berapa titik kayaknya kita buat lalu? 3 titik ya salah ini. Yang pertama di sini di Muhammad Hatta. Ya. Kemudian di hotel wisata. Ya. Nah, itu kita menggunakan ACDC jadi kepala sekolah SMP 15. Jadi kita yang buat traffic light-nya itu. Nah, saya lupa kapan dibongkarnya itu karena sudah diperbaiki yang bagus kan modern. Iya, betul. Tapi ya saat itu kita modern juga kan perubahan ini kan. Iya. Ada ACDC pertama. Jadi kemudian ada power fade itu kalau dia mati lampu dia menggunakan aki diesel itu. Iya, aki diesel ya. Nah, kemudian kita cok di stafol. Oh iya. Ya sudah langsung semua satu rumah nyala lampu itu. Bisa mutar listrik, bisa nyalakan televisi juga. Mungkin itu bisa awal-awal. Di situ awal artinya di situ kita punya perubahan di situ ya. Perubahan bagaimana mendorong program-program kearifan lokal yang ada di sekolahnya masing-masing dengan menumbuh kembangkan potensi kreativitas peserta didik.
Nah itu dulu ya. Jadi ketika saya mewakili kepala sekolah berprestasi nasional, yang saya presentasikan adalah best practice ini. Oke. Ya itu yang saya wah ya walaupun belum dapat juara nasional, tapi paling tidak bangga juga sih bisa mewakili Sulawesi Tengah ke tingkat nasional. Aduh Pak, itu Pak bukan Iya, bangga atau bagaimana, aduh itu iya, saya baru iya, dengar memang gini Pak, kita masih iya, segmen awal ini Pak, betul. tapi pembahasan atau pernyataan dari Bapak ini jujur ya, bukan saya mau Iya, bilang apa, tapi saya awalnya tadi agak sedikit eee, canggung iya, atau sedikit ini, tapi mendengar dari pernyataan Bapak saya langsung jadi kayak semangat, serius. Langsung iya. jadi kayak terbuka saya punya ini Pak, Iya, serius. pemikirannya. Iya, ah, Ternyata karirnya keren. berawal dari Iya, bawah ya. serius Pak, betul. Jadi memang karir saya berasal dari bawah, Pak. Saya diangkat tahun 94, 95 itu. Ya di sini di SMP 15 itu. Mmm, Jadi kemudian saya diangkat kepala sekolah di tempat saya juga diangkat. Jadi saya diangkat di tempat. iya Jadi iya. saya di mana saya mengajar di STN, saya diangkat lagi di STN jadi kepala sekolah. Ya itu. Ya. Berarti Bapak ini artinya dari segi, teknik otomotif bisa? Iya, artinya manajemennya saya kita ini Oh kalau manajemennya, ya, manajemennya kita. Artinya yang namanya kita kepala sekolah pimpinannya harus memahami semua ini kan. iya iya iya. Tetapi bagaimana mendorong teman-teman guru itu, eee, guru-guru produktif itu Iya. mau mengembangkan keterampilannya. Itu dulu kita. Jadi artinya memang kita mendorong mereka ini supaya, anak-anak pun juga harus begitu. Jadi mereka itu, prakteknya itu muatan lokalnya itu setelah tidak ada STN lagi, dengan program keterampilan ini ya prakteknya itu nih keterampilan listrik, bangunan, otomotif, itu dulu itu. Nah kemudian 2011 2011 itu, almarhum kepala SMP 1 meninggal. Iya. Ya, jadi saya menggantikan orang ini memang orang-orang anu semua ya, artinya nggak ada digeser, ada kayak pergeseran langsung masuk saya nggak ada. Jadi betul-betul memang kosong itu, kepala SMP Negeri 1 meninggal, Iya Pak almarhum sahabat saya mulia di Laguni, iya. ya Al-Fatihah, mudah-mudahan semua ini dapat di apa ya, di dalam ya tenang dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala almarhum. Amin amin. Ini ketika dia meninggal 2011, saya menggantikan posisi beliau di SMP 1 Palu. Oh gitu, oke. Iya, jadi alhamdulillah ya, di SMP 1 Palu itu banyak juga prestasi kita buat. Yang pertama adalah, merintis sebagai sekolah RSBI kan kemarin, Mmm, rintisan sekolah bertaraf internasional, terus di dalamnya ada, kelas akselerasi 2 tahun. Jadi memang, kita kelas akselerasi itu memang, waktu itu sangat-sangat sesuai dengan kebutuhan peserta didik karena, kemampuan anak-anak beda-beda. iya. Ada yang IQ 130, jadi kita melaksanakan program pembelajaran di akselerasi itu kerjasama dengan psikolog. Oke. Jadi setelah kita kerjasama dengan psikolog, kita kita tes bagaimana kreativitasnya, bagaimana Oke. komitmennya, bagaimana pengetahuannya. Jadi memang ditemukanlah anak-anak yang IQ 130 ke atas itu. 130 ke atas. 130 ke atas, Ya, tinggi tuh Pak. tinggi sekali. Dan Wih, alhamdulillah ya ada apa namanya, pendidikan mereka cuma 2 tahun, 2 tahun. wih ngeri. Iya, dia kurikulum nasional, cuman ya kita padatkan. Jadi kita buat pemadatan kurikulum. Jadi kalau istilahnya kalau dalam taksonomi blok Iya. ada yang ini ya, C1 ingatan, C2 evaluasi, C3, C4. Oh. Jadi kita menggunakan C3-nya, C3, 4, 5, 6. Jadi aplikasi apa, evaluasinya, kemudian bagaimana mencipta itu dan bagaimana merefleksikan dan bagaimana mengaplikasikan itu. Wah, Jadi keren. jadi memang anak-anak kita didorong ke sana. Jadi kalau cuma ingatan-ingatan kan bisa dia baca. Oh iya. Kalau C1 itu masih bisa dia ingat, dibaca. Misalnya apa yang dimaksud dengan makhluk hidup, ya kan begitu. Jadi ya kita nggak pakai lagi itu, biar aja dia baca sendiri. Tapi dalam prosesnya itu dia menggunakan eh, C3, C4, C5, C6. Jadi Oke. memang imajinasi anak keluar, terus daya daya nalar anak muncul, kemudian kreativitasnya muncul, kemudian sampai dia pada evaluasi, kemudian sampai pada mencipta itu.
sampai pada gimana dia mampu ya. Ya, itu yang kita lakukan di kelas akselerasi lalu. 2 tahun. 2 tahun itu. 2 tahun. Jadi pas jadi kelas 3 kita tarik materi SMA kelas 1. Ya. Itu lalu. Jadi memang materi SMA kelas 1 mereka sudah semester 1 sudah mereka tahu. Itu dulu. Sampai segitunya? Sampai segitunya, Pak. Jadi kita mendatangkan tim Pak. Kita mendatangkan tim pembuatan kurikulum dari kementerian. Oke. Nah, yang kita hadirkan itu waktu itu adalah dari Surabaya. Dari Surabaya? Iya, saya lupa ibu ini. Tapi memang dia penyelenggara juga penyelenggara juga kelas cerdas istimewa, akselerasi. Jadi kita pemadatan kurikulum. Jadi kurikulumnya mereka tidak sama dengan kurikulum umum. Oh gitu ya. Sama kurikulum nasional, cuman ya materinya mereka tidak pelajari lagi yang itu. Nah, kalau konsepnya cuma C1, C2 itu enggak. Oh gitu. Nah, itu yang kita antar. Jadi itu memang ciri khasnya SMP 1 saat itu. Ciri khasnya SMP 1. Iya. Nah, yang kedua, prestasi berikutnya saat itu kami mampu membawa SMP 1 pada sekolah Adiwiyata Nasional. Artinya waktu itu Adiwiyata Nasional itu baru 2 sekolah, baru 1 sekolah dulu. Okay. 2. Waktu itu SMA 3 itu masih Pak Aras almarhum. Ya. Nah, terus SD 15. SMP belum ada. Belum ada ya. Nah, alhamdulillah ya pada saat itu SMP ada berapa sekolah waktu itu tahun 2013-15 ya. Jadi setelah saya 2011 pindah ke SMP 1, terus berproses 2013 kalau tidak salah kita mendapatkan sekolah di Adiwiyata Nasional. Jadi ada berapa sekolah itu termasuk SMP 14, Al-Azhar, SMK 1. Dulu kan masih belum kewenangan, masih kewenangan di kota semua kan. SMK 1, SMA 7, kalau tidak salah lalu. Nah, alhamdulillah ya di waktu itu menerima itu adalah Menteri Lingkungan Hidup Ibu Nurbayar. Setelah begitu ya saya diundang mewakili semua itu, mewakili setengah untuk menerima penghargaan sekolah Adiwiyata di atas panggung gitu. Oh gitu Di ya. Kementerian Lingkungan Hidup. Tahun 2015 kalau tidak salah. Tahun 2015. Tidak, saya selesai di SMP 1 2017 akhir. 2017 akhir. Sudah ini masuk 2018. Oke, Pak. Jadi oke Pak, itu latar belakangnya kita. Oh, Tapi memang kita dari latar belakang pendidikan sih. Kalau macam S1 saya kan pendidikan bahasa Indonesia di Unpad. Terus saya di Unpad sambil S2 di Makassar. S2 di Makassar. Iya, Universitas Makassar, Negeri Makassar. Oke. Dulu kalau kita kuliah itu memang berat juga sih. Begitu ya? Ya artinya ya belum seperti sekarang, laptop belum ada. Dulu masih komputer diangkat pakai disket. Tapi masih apa? Masih Pentium. Pentium 5, Pentium. Satunya itu masih non Pentium dulu. Masih non Pentium lagi, Pak. Itu masih pakai Genesis dulu. Oke, Pak, kita langsung masuk ke topik, Pak ya. Oke Pak, jadi begini, kita akan masuk ke segmen potret pendidikan Palu kini ya. Artinya luar biasa tadi mendengarkan punya histori dari latar belakang Pak ya. Ya, topik gambaran pendidikan saat ini di Kota Palu dari jenjang dasar hingga menengah Pak ya. Nah pertanyaan dari saya Pak, bagaimana Anda menilai kualitas pendidikan di Kota Palu saat ini? Silakan. Baik, terima kasih. Memang kualitas pendidikan Kota Palu saya kira memang itu tergambar pada bagaimana kualitas pelaksanaan pembelajarannya, kemudian pengelolaannya, manajemennya, semua masuk itu, Pak. Artinya semua untuk melihat ibaratnya kalau kita lihat kualitas, kalau kita sekarang kalau ada rapor pendidikan, ya rapor pendidikan kita melihat bagaimana profil sekolah, bagaimana prestasi sekolah, bagaimana kompetensi gurunya, bagaimana kompetensi tenaga pendidikannya, kemudian bagaimana kapasitasnya, dan bagaimana outputnya. Nah, outputnya tentunya di dalam penilaian rapor pendidikan kita, ya kita lihat bagaimana kita melihat bagaimana kemampuan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Di dalamnya ada manajemen kelas, di dalamnya ada pengembangan media pembelajaran,
di dalamnya ada metode pembelajaran, dalamnya ada penguasaan materi pembelajaran secara mendalam. Nah, kemudian tentunya selain itu kita melihat hasil dari evaluasi. Ketika lihat evaluasi, maka kita bisa melihat kualitasnya. Oke ya. Artinya kita lihat evaluasinya, misalnya ketika dilaksanakan ujian ANBK. Kalau dulu ujian nasional. Ujian nasional ya. Ya, sekarang kita lihat ANBK. Ya. Ketika kita lihat ANBK, maka di sana akan muncul bagaimana kemampuan literasi siswa, bagaimana kemampuan numerasi siswa, Ya. bagaimana karakternya mereka setelah di survei lingkungan belajar. Ya. Survei belajar itu kan ada survei secara nasional. Oke. Survei nasional yaitu yang dilaksanakan adalah gurunya dan muridnya. Nah, jadi pertanyaan itu sama, pertanyaan ke gurunya, apa yang ditanyakan ke gurunya, Ya. tanyakan juga ke muridnya, apakah connect antara guru dan murid ini. Nah, kemudian setelah kita keluar hasil ujian nasional UNBK ini, maka lihatlah rekomendasi-rekomendasi itu. Misalnya yang diperbaiki adalah pembelajarannya, diperbaiki adalah manajemen kelasnya, diperbaiki adalah kebijakan. Itu kebijakan mempengaruhi, Pak. Iya. Jadi intervensinya kita mempengaruhi. Artinya gimana kita kalau misalnya sudah ada rekomendasi dari rapor pendidikan itu bahwa kita harus mengintervensi yang ini, Ya. maka tentunya kita analisis tadi itu. Analisis itu hasil rapor pendidikan. Setelah kita analisis, kita tahu bahwa ternyata yang harus diperbaiki ini perbaikan. Oh. Yang diperbaiki misalnya peningkatan kapasitas gurunya. Oke. Yang kedua misalnya manajemennya. Manajemen yang keempat misalnya penguasaan metode misalnya. Itu yang harus diperbaiki. Kemudian sarana prasarananya, kan gitu ya. Sini saling berkaitan semua ini. Nah, jadi itu nanti akan keluar nanti hasilnya yang namanya standar pelayanan minimal pendidikan. Ya. Standar pelayanan. Jadi standar pelayanan minimal pendidikan itu secara keseluruhan. Potret pendidikan secara keseluruhan. Jadi kita melihat dari hasil ANBK tadi, literasi numerasinya, karakternya, survei lingkungan belajarnya. Ya. Survei lingkungan belajar ada. Ada Pak ya? Ada. Ya, bagaimana kenyamanan anak-anak di sekolah, itu bagaimana sekolah ramah anak, bagaimana sekolah ramah lingkungan gitu ya. Makanya harus semua di dalam ini harus bertanggung jawab. Ya, bukan hanya tanggung jawab kepala sekolah, bukan tanggung jawab guru saja, tapi semua stakeholder yang ada di dalam itu bertanggung jawab terhadap kualitas pendidikan yang ada di sektor pendidikan itu. Gitu ya. Nah, ketika misalnya ini sudah ada, maka di dalamnya profil sekolah, ada prestasi-prestasi, baik prestasi akademik terutama ya, akademik maupun akademik. Nah, saya kira inilah yang menjadi satu kesatuan, tergambarlah standar pelayanan minimal pendidikan itu. Gitu Pak ya. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu rekomendasinya apa, maka kita melakukan pemetaan. Ya. Kita lakukan pemetaan. Oh, ini SMP 1 itu, SMP 15 ini yang harus diperbaiki ininya. Nah, mungkin tidak sama semua. Iya. Tapi mungkin sama. ada secara generalisasi sama. Dan mungkin ada hal-hal tertentu yang harus diperbaiki, misalnya lingkungan belajarnya, budaya belajarnya, manajemen kelasnya, kemudian bagaimana penguasaan guru dalam penggunaan media, bagaimana guru dalam hal pembelajaran kontekstual, bagaimana pembelajaran yang mendalam, bagaimana pembelajaran yang menyenangkan, yang artinya ini semua yang harus akumulasi jadi satu, makanya kelihatan itu. Oh, inilah hasil potret pendidikan kita. Ya, alhamdulillah ya 2023 itu kita SPM tertinggi kita di Sulawesi Tengah. SPM tertinggi. Iya. Akumulasi dari rapor pendidikan tadi. Rapor pendidikan tadi. Nah, kita tertinggi, tapi kita tuntas muda. Kita belum tuntas kayaknya. Kita belum tuntas. Kemudian kita masuk pada hampir semua nih. Kita tertinggi Sulawesi Tengah tapi belum tuntas semua. Tapi kita perbaiki, kita intervensi, ternyata rekomendasi dari pendidikan kita kerjasama dengan BPMP, kita kerjasama dengan BGP. BPMP itu Balai Penjaminan Mutu. Nah, inilah yang bergerak bersama sehingga betul-betul mencari solusi, kemudian merencanakan berbasis data. Datanya dari mana? Data dari capaian-capaian rapor pendidikan tadi. Nah, ketika capaian rapor pendidikan tadi
datanya sudah jelas, maka intervensinya juga harus jelas gitu. Jadi kalau misalnya obat sakit kepala ya diberikan bodres ya kan gitu. Tidak mungkin obat sakit perut dikasih obat kepala kan Iya gitu. sih. Kayak gitu kira-kira. Siap, Jadi, siap. jadi memang pas intervensinya apa gitu. Oh, keren. Kalau misalnya dia sakit perut ya kan apa enterostop. Entrostop Iya. ya, entrostop. Tidak mungkin kita kasih beli enterostop tapi sakit kepala kan. Nah, gitu. Jadi memang ada hal terlihat. Nah, disitulah kita lakukan analisis datanya, kemudian kita refleksi kemudian kita lakukan intervensi perbaikan. Nah, jadi memang setelah kita memang dibutuhkan keseriusan, dibutuhkan memang kebersamaan, Sepakat, betul sekali. dibutuhkan memang kekompakan, kolaborasi ya. Betul. Kolaborasi itu harus dibutuhkan, kan tidak bisa kita berjalan sendiri. Jadi Betul, memang betul. kolaborasi pertama adalah kolaborasi kepala sekolah. Saya gini Pak, saya ketika saya jadi kadis maka untuk melihat potret pendidikan di satuan pendidikan itu saya punya ini Pak, saya punya tagline saya itu adalah triaktor pendidikan. Triaktor pendidikan. Ya, triaktor pendidikan. Siapa itu triaktor pendidikan? Di sana ada pengawas yang hebat. Pengawas yang hebat. Pengawas yang hebat. Nah, pengawas yang hebat ini melakukan apa? Dia kompetensi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Yang akademiknya ya kepada guru-guru, supervisi proses pembelajaran, dia melihat bagaimana perencanaan guru, dia bagaimana proses guru mengajar, bagaimana evaluasi. Kemudian manajerial adalah dia melihat bagaimana top leader ini, kepala sekolah ini. Ini kira-kira seperti apa manajemen kepala sekolah. Nah inilah kemudian kepala sekolah yang hebat. Kepala sekolah yang hebat, top leader sebagai pemimpin pembelajar di satuan pendidikannya. Nah ketika dia bagus, maka saya yakin pasti bagus. Dengan perencanaan bagus, manajemen yang bagus, transparansi kepala sekolah, kemudian bagaimana kepala sekolah memiliki jiwa. Inilah makanya kompetensi pedagogiknya, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi kewirausahaan itu penting. Betul. Bagaimana jiwa entrepreneurship seorang kepala sekolah itu. Tidak harus kaitkan dengan usaha, tapi bagaimana dia memiliki ide, bagaimana dia memiliki terobosan-terobosan baru, bagaimana dia melakukan hal-hal yang terbaru dan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Sesuatu yang wah ya, tapi untuk perbaikan untuk peningkatan kapasitas gurunya, peningkatan prestasi siswanya. Nah, dibutuhkan kepala sekolah seperti itu. Itu yang memang harus di ini. Iya, harus Pak. Kemudian guru. Jadi tadi triaktor pendidikan. Satu guru lagi. Guru yang punya memiliki kompetensi kepribadian, profesional, kemudian guru yang profesional. Saya kira ini mampu melakukan proses pembelajaran, mampu merencanakan pembelajaran, mampu melaksanakan proses pembelajaran, sampai pada evaluasi dan tindak lanjut. Ada orang bijak berkata bahwa proses yang berkualitas, pasti hasilnya berkualitas. Amin. Nah itu jadi memang tidak bisa dipisahkan tiga ini. Iya ya. Nah inilah yang kita intervensi. Apa yang diintervensi? Kita kerjasama dengan BPMP, kita kerjasama dengan BGP. Ya, bahkan alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Palu, Pak Haji Hadianto Rasid. Ya. Beliau mendorong betul ini bagaimana peningkatan SDM ini. Oh gitu Pak ya. Ya salah satu yang kami lakukan adalah bagaimana program magang kepala sekolah. Magang kepala sekolah yang kami lakukan 3 tahun sekarang. Tahun ketiga kami lakukan. Kita kerjasama dengan Sampurna Foundation. Sampurna itu Academy. Apa itu? Sampurna Academy Jakarta. Oh, ya, ada Sampurna University. Oh, saya pikir Sampurna Rock. Nah, iya kan memang dari itu, Pak. Dari kita kenal dulu Rock, tapi sekarang kayaknya dia bukan lagi bergerakannya untuk pendidikan. Sampurna kan banyak macam anunya kan. Dia bergerak Sampurna University-nya, Sampurna Akademinya. Yang ada di Jalan Sudirman itu. Ada berapa cabang itu? Ada Sudirman, ada Jakarta Selatan, dekat Pasar Minggu. Tuh. Nah, kita kerjasama itu. Nah, apa yang dikerjasamakan di situ? Yang pertama adalah budaya-budaya positif. Artinya praktik-praktik terbaik. Walaupun kita tahu bahwa kita lihat bagaimana kehebatan Sampurna Akademik ini, Sampurna University.
luar biasa mereka. Mulai dari proses belajar mengajarnya sampai pada prestasi-prestasi. Nah, kita magangkan guru kita ke sana. Kemudian intervensinya di sana. Setelah mereka magang, mereka kembali ke Palu. Iya. Kemudian kita petakan rapor pendidikan sekolah-sekolah di Kota Palu. Iya. Maka diintervensi oleh teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah yang mengajar. Karena kenapa? Kalau kita tidak lakukan seperti itu, hanya mereka-mereka ini yang menguasai. Iya. Hanya mereka ini yang hebat. Ya, alhamdulillah kita lakukan pemetaan, kemudian kepala sekolah, guru magang, itu mereka melakukan intervensi. Contoh, SDN 3 Birobuli, intervensinya di Petomo. Ya, kemudian SDN SMP 7 misalnya, intervensinya ke Palu Utara. Nah, kita berharap dengan adanya intervensi pendidikan seperti ini, maka harapan saya itu semua kualitas pendidikan di Kota Palu itu sama. Iya. Nah, ini mimpi saya seperti itu. Harapan saya begitu. Bagaimana kualitas pendidikan Kota Palu itu semua sama. Berarti itu tergolong strategi dinas. Iya. Tergolong Salah satu upaya kita. Oke, iya, Jadi selain magang kepala sekolah magang guru, kemudian kita dorong juga di wali kota dorong pemberian 2 miliar buat sekolah berprestasi. Jadi 2 miliar sekolah prestasi itu juga luar biasa loh. Artinya gimana sekolah-sekolah ini budaya bersihnya, budaya prestasinya itu muncul. Nah, ini yang kita dorong. Makanya ya itu tadi sebenarnya berat juga sih, tapi saya berharap teman-teman kepala sekolah melakukan, hanya kita harapkan kepala sekolah itu kepala sekolah yang visioner lah ini ya, yang kreatif, inovatif, transparan, yang transparansinya, kemudian jiwa entrepreneurship-nya harus muncul itu. Itu yang kita harapkan di kepala sekolah sebagai seorang top leader. Alhamdulillah di tahun 2024 kita naik, rapor pendidikan kita naik, SPM kita naik 68, ya, 81%. Iya, sudah 2024. Dan yang lebih spektakuler tahun 2005 ini, 2025, kita naik 75,31%. Dari 68 naik 75 itu sekitar 7% naiknya. Alhamdulillah kita menempati peringkat pertama untuk Sulawesi Tengah. Nah, kalau ini Pak, kalau bagaimana kalau misalkan penataan ulang sistem zonasi dan daya tampung sekolah itu bagaimana? Iya, jadi tahun ini kita melaksanakan PPDB lagi ya. Oke. Jadi sebelum kita melakukan PPDB, kita sudah melakukan pemetaan. Iya. Kita melakukan pemetaan. Kira-kira berapa tamatan SD di Kota Palu ini yang akan keluar dari SD nanti, yang akan tamat SD. Terus berapa sekolah yang harus dia masuk di situ. Nah, jadi kita lihat kekuatan mulai dari SMP 1 sampai dengan SMP 22 dan tambah Madani 1. Nah, belum lagi swasta. Nah, ada swasta. Jadi kita berharap dukungan swasta itu sangat membantu sekali swasta ini. Karena kenapa? Bisa saja anak-anak yang tidak bisa termuat di negeri, ya ada pilihan di swasta. Bahkan ada. Tapi saya salah Pak. Iya. Kalau berarti itu kalau misalkan kebijakan alternatif untuk anak-anak di daerah pinggiran dan pegunungan itu bisa di bagaimana itu Pak? Kota Palu kan ada di pegunungan. Artinya mungkin di bawah kaki gunung atau apa? Kalau coba ya kita kalau di pegunungan sebelah barat kan ada SMP 8. Oke. SMP 8. Terus kalau alhamdulillah ya tahun ini kami bangun juga Pak Wali Kota bangun ini, pemerintah Kota Palu bangun SD SMP Satap di Betumbu. Betumbu sudah ada SD SMP. Sudah ada juga. Ya tahun ini. Tahun ini. Tahun kemarin kita bangun, tapi masih tahapan berikutnya. Ya insya Allah tahun ini ya mudah-mudahan bisa beroperasi sudah. Amin. Saya ini Pak begini Pak, ini dari awal kita mulai saya melihat Bapak punya pernyataan itu yang ada semua sudah dikonsep pertanyaan saya. Oh ya betul. Iya, jadi saya mau bertanya tapi saat saya melihat saya punya skrip ini sudah terjawab semua. Saya mau menjawab. Ini sudah apa yang saya mau bertanya kalau saya sudah terjawab luar biasa. Akhirnya Bapak Putra ini memang apa yang ada di skrip saya ini sudah memang ada semua yang Bapak ini. Iya. Itu luar, dari awal saya bangun podcast, sampai hari ini Bapak sebagai narasumber saya di OTT Podcast,
Baru Bapak satu-satunya narasumber. Minum saya dulu Pak Teddy lagi. Artinya terjawab semua apa? Sama-sama kita mau pending. Jujur sama kan Pak. Jujur Pak. Sama kan. Tapi kalau Bapak mau lihat ini skrip, tapi jujur Pak. Ini makanya tadi ini ada beberapa tadi saja yang saya perhatikan tadi. Dari maka tadi dari mulai strategi itu Bapak sudah jawab semua. Iya. Dari pemerataan akses pendidikan, distribusi tadi. guru, Betul. infrastruktur. Itu Bapak sudah jawab. Jadi gini, saya tambah lagi. Yang pertama, selain tadi saya katakan tadi bagaimana intervensi sekolah yang ikut magang, kemudian dulu ada sekolah penggerak ya. Sekarang sudah kebijakan menteri baru ini tidak ada lagi sekolah penggerak. Ya, artinya sekolah penggerak itu memang budayanya luar biasa saat itu. Nah, dari sekolah penggerak yang ada di Kota Palu, inilah juga melakukan intervensi kepada sekolah-sekolah yang bukan sekolah penggerak. Jadi berharap betul ini kita ini bagaimana budaya praktik-praktik terbaik di satuan pendidikan yang ada di sekolah yang maju. Ini juga dipraktekkan oleh teman-teman yang bukan sekolah penggerak atau bukan sekolah yang ikut magang. Sehingga budaya mengajarnya, pengembangan metodenya, pengembangan media pembelajarannya, penguasaan teknologinya, itu betul-betul muncul. Alhamdulillah, untuk SD ini tahun ini kita berupaya, pemerintah Kota Palu berupaya ada 15 sekolah yang akan kita menjadikan piloting untuk sekolah rujukan Google. Jadi sekolah rujukan Google. Jadi nanti alhamdulillah anggarannya sudah ada, kan hampir semua SD sudah dapat Chromebook ini. Teknologi pembelajaran. Nah, kemudian ada 15 sekolah, 13 kalau tidak salah, 13 sekolah ini bertahap akan kita cukupi dia punya sarana prasarana. Di dalamnya ada Chromebook, di dalamnya ada Infocus, kemudian di dalamnya ada apalagi namanya ini, itu berarti tergolong TV TV Pintar itu smart itu. Berarti itu tergolong masuk dalam konteks kurikulum merdeka digitalisasi. Itu sudah. Jadi ada 15 sekolah kami arahkan ke sana. Insya Allah tahun ini akan di launching, Pak. Tahun ini ya? Tahun ini akan launching. Siap. Iya, alhamdulillah kurikulum merdeka sekarang penyempurnaan dengan deep learning, pendekatan deep learning, di mana ada mindful, joyful, meaningful ada. Jadi pembelajaran mendalam. Nah, kemudian pembelajaran yang berbasis kontekstual dan pembelajaran yang menyenangkan gitu. Nah, 3 inilah yang diharapkan guru-guru itu harus mampu melaksanakan, menguasai materi pembelajaran. Guru juga artinya bukan hanya salah satu sumber belajar buku, tapi bagaimana dia menguasai teknologi gitu. Sepakat, betul. Harus menguasai teknologi. Jadi sekarang apa yang ada di ini ya, memang ya anak-anak sudah tahu. Karena kenapa ya teknologi begitu cepat perkembangannya. Sepakat, betul. Jadi guru-guru harus dituntut untuk itu. Kalau misalkan pendekatan pendidikan berbasis budaya lokal, alhamdulillah tahun ini 2 tahun terakhir ini kami menciptakan mengarang buku kearifan lokal, pembelajaran berbahasa Kaili. Ya, itu yang kami sudah, jadi khusus SD bukunya sudah ada dan kami sudah edarkan. Tapi tahun ini kami perbanyak lagi. Nanti setelah itu baru kami buat pelatihan guru-guru pembelajaran bahasa Kaili. Dia berbasis dialek. Berbasis dialek. Jadi kalau misalnya anak-anak dari Tabaili menggunakan bahasa Rai, nah maka dialek yang digunakan itu adalah guru bahasa Kaili yang bahasa Rai. Nah, bukunya sudah ada kami cetak. Sudah ada. Kami buat kemarin kerjasama dengan teman-teman di Balai Bahasa dan Universitas Tadulako. Kapan mau dikasih ke Pak? Nanti saya kasih. Ada di HP. Siap. Nah, itu Pak, kalau berarti tergolong ini juga Pak ya? Misal dukungan pemerintah terhadap digitalisasi sekolah, WiFi, perangkat, pelatihan guru ya? Pelatihan guru. Kalau untuk pengembangan kurikulum, alhamdulillah ya kami dukungan pemerintah Kota Palu luar biasa untuk meningkatkan kapasitas guru. Nah, kemudian baru-baru ini kami juga membentuk tim ini ya, tim cagar budaya. Tim cagar budaya. Artinya bagaimana, kita kan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi tim cagar budaya kita itu sudah ada
dan alhamdulillah mereka sudah menetapkan beberapa cagar budaya yang memang ditetapkan untuk cagar budaya, tapi nanti penentuannya dari pemerintah Kota Palu. Tapi kami sudah ada, kami tetapkan. Insya Allah nanti diberikan ke Pak Wali Kota, ya di pemuatannya nanti tinggal penetapannya gitu. Tapi kami sudah, karena ada tim sendiri yang punya keahlian. Berarti itu tergolong masuk di visi masa depan dan kolaborasi ya. Kolaborasi Pihak. Nah, Pak, apa visi pendidikan juga, maksudnya visi pendidikan Kota Palu nanti di saat pada tahun 2030? Ya, Iya, saya kira begini Pak, kita mengacu pada RPJMD RPMD ya presiden kan, Dok? Oh iya, Dari kementerian, Ya. dari Kementerian Nasional kemudian menurun ke kita kan, kemudian kita sesuaikan dengan RPJMD-nya pemerintah Kota Palu, kan gitu. Jadi saya kira intinya bagaimana pendidikan berkualitas dan semua warga negara bisa mendapatkan akses pendidikan dan layanan akses ya, bisa mengenyam pendidikan semuanya itu bisa, bahkan kebijakan pendidikan wajib belajar 9 tahun 13 tahun juga masuk di dalam. Kemudian bagaimana peningkatan angka partisipasi sekolah itu semua. Jadi alhamdulillah salah satu upaya kita juga meningkatkan angka partisipasi sekolah itu di tahun ini kita mewajibkan ya kita penuhi dulu, tapi artinya satu kewajiban atau satu keharusan anak-anak itu harus masuk PAUD dulu. Masuk PAUD dulu. Karena masih banyak anak-anak kita yang belum masuk PAUD. Dan memang kita maklumi sih, karena alhamdulillah ya di bawah kepemimpinan pemerintahan Wali Kota Palu, di antara ini pada saat saya belum jadi kadis itu, sebelum saya jadi kadis itu hanya 3 PAUD negeri. 3 PAUD negeri. Alhamdulillah koordinasi saya dengan pemerintah Kota Palu, kami resmikan PAUD 14 PAUD negeri sekarang. Nah, kami intervensi, kemudian semua difasilitasi. Mulai dari sarana prasarananya, pakaiannya anak-anak sekolah, kami semua berikan setiap tahun. Sejauh mana Pak, kalau misalkan keterlibatan masyarakat, universitas dan sektor swasta dalam mendukung pendidikan itu? Iya, memang kita berharap betul Pak, bagaimana keterlibatan. Jadi gini Pak, tanggung jawab pendidikan itu kan tanggung jawab pemerintah. Iya. Tanggung jawab pemerintah pusat, daerah, dan ya tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Iya. Kemudian tanggung jawab masyarakat. Iya. Nah, tanggung jawab masyarakat yang mana? Iya. Kemudian kita harus bagaimana juga peran serta dunia usaha dan dunia industri. Nah, ini kita harapkan semua. Jadi memang kita sudah merasakan sih tanggung jawab misalnya kayak perbankan, ya, kemudian dari perusahaan-perusahaan juga, tapi memang belum maksimal sih. Cuman memang ya bagaimana ya kita berharap bagaimana dukungan mereka untuk CSR pengembangan pendidikan itu. Ini harapan kita. Oke Pak, berarti itu termasuk dalam kategori harapan. Iya, harapan. Nah, kalau misalkan ini Pak, ini saya akan masuk di pertanyaan terakhir saya Pak. Iya. Karena ini sudah terjawab kemudian semua. Iya. Cuma kamu lupanya sudah langsung terjawab. Oke, saya akan masuk di pertanyaan terakhir saya ya. Nah, jika anak-anak hari ini Pak, ya kan, adalah pemimpin masa depan. Iya, betul. Nah, bagaimana sistem pendidikan Palu bisa membentuk karakter mereka ini? Baik. Siap. Yang pertama adalah harapan kita. Harapan kita akan mewujudkan anak-anak Indonesia, anak-anak Kota Palu, anak-anak Sulawesi Tengah yang hebat, yang cerdas, berkarakter dan berimpact itu. Ini harapan kita. Jadi berkarakter otomatis berimpact ya. Iya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah bagaimana kita pembelajaran karakter itu bukan hanya tanggung jawab pihak sekolah, tapi tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab keluarga. Iya, sepakat. Bahwa mana ini pendidikan keluarga itu yang pertama sekali, yang sangat luar biasa, yang harus bagaimana peran orang tua. Sepakat. Ini peran orang tua. Karena terus terang ya tantangannya sekarang kita lihat bagaimana begal, bagaimana betul itu Pak. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya. Yang pertama kita alhamdulillah program pemerintah Kota Palu Hadianto Rasid itu sudah mencanangkan pembinaan imtak setiap hari Jumat. Satu hari itu pembinaan imtak. Nah, tinggal sekolah ini mengemas. Makanya saya dan teman-teman akan merumuskan kembali kira-kira apa kemasannya, bagaimana kemasannya pembentukan karakter anak ini setiap 1 minggu 1 kali.
Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi di sini di pengembangan karakter ini boleh sekolah bekerja sama dengan universitas negeri atau universitas Islam yang bernuansa agama, silakan. Bagi yang beragama Kristen silakan juga tuh. Kemudian sekali-sekali menentangkan misalnya kerjasama kalau misalnya kita di IAIN, UIN ya, UIN atau UNISMO silakan Pak. Ini yang kita lakukan oleh teman-teman. Kemudian bagaimana guru-guru merasakan semua itu melakukan kegiatan bersama, ceramah, kemudian pendalaman agama yang agama masing-masing ya, itu dilakukan. Ini yang kita dorong sekarang. Sehingga anak-anak betul-betul tidak jauh dari agamanya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Setiap hari Jumat kita lakukan. Setiap hari Jumat. Jadi kita lakukan. Yang kedua, kita juga kerjasama dengan BNN. Jadi kita kerjasama BNN. Kita sudah kita sudah punya ini ya, punya kesepakatan. Itu untuk menjaga hal-hal yang tidak diinter, Pak ya? Iya, semua support. Iya. Betul juga. Ini kita kerjasama dengan BNN. Karena terus terang Pak, godaan-godaan ini Nah, Pak. sepakat Iya. sekali. Apalagi zaman sekarang, Pak ya. Nggak usah lah itu jauh-jauh. IT teknologi ini Pak, HP itu anak-anak banyak bermain game. Ya, Tapi betul. bagaimana kita harapkan ini game artinya game itu betul-betul game positif gitu ya. Oh iya, benar. Ini yang kita harapkan. Bagaimana menggunakan game secara positif. Betul. Bagaimana menggunakan HP secara positif. Jadi dia harus disibukkan. Anak-anak harus disibukkan dengan kegiatan-kegiatan. Dia tahu kapan dia menggunakan HP, kapan dia membaca Al-Quran, kapan dia membaca Injil, kapan dia ke gereja, kapan dia ke masjid, kapan dia melaksanakan kewajiban 5 waktu. Nah, ini harus dikontrol ini, Pak. Dengar itu guys, dengar. Ya, makanya begini, saya selalu mengharapkan kepada pihak sekolah, guru-guru dan kepala sekolah, wali kelas, kontrol kita tidak hanya sebatas satu hari itu bukan. Jadi 6.30 sampai jam 4 atau sampai jam 5. Tapi bagaimana peran kita ini membangun komunikasi dengan orang tua siswa. Jadi saya berharap teman-teman ini sudah ada sekolah yang kita harapkan, sudah ada yang melakukan gerakan-gerakan, contoh misalnya ada beberapa sekolah melaksanakan kontrol sampai di rumah gitu. Iya. Jadi gini, artinya dibangun grup antara orang tua dan anak. Iya. Di HP itu ada grupnya. Kemudian setiap kegiatan-kegiatan dilakukan oleh anak-anak di rumah, ya. Bahkan kontrol di rumah itu selalu diwujudkan di grup, di WA grup. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi betul-betul kontrol itu harus ada itu. Karena kita harus menyelamatkan mereka ya. Betul, sepakat sekali. Nah, jadi kita kerjasama dengan BNN, kemudian kita kerjasama dengan pihak kepolisian. Oh, dengan kepolisian. Iya, sudah kita bahkan polisi masuk lalu lintas masuk sekolah pun juga sudah ada. Artinya sudah sering kita lakukan. Misalnya larangan bawa motor, jangan ada motor. Tadi saya tapi masih banyak itu Pak biasa sekarang. Itu dia, makanya ketika dia menggunakan pakaian sekolah, dia ya kalau kita polisi dapat pasti ditahan sih. Dan saya pun begitu, kalau saya lewat jalan di jalan, ketika ada pakaian SMP, saya harus tahan, saya harus tegur. Iya, karena ketahuan itu batiknya itu. Saya sudah sampaikan, betul. Saya sampaikan ke teman-teman, kapan saya dapat anak-anak di jalan menggunakan pakaian batik sekolah, maka sasaran saya adalah sekolahnya. Otomatis kepala sekolah harus bertanggung jawab. Kenapa masih ada anak-anak yang menggunakan motor, anak SMP yang menggunakan motor? Iya, itu yang saya. Jangan nanti pada saat kejadian baru kita nyesal. Artinya jangan sampai sebelum terjadi hindari gitu. Ya, betul. Ya, ada sih yang kita menjamin hidup kita ini. Cuma yang kita hindari ya kita sayangilah anak kita. Iya. Nah, semua harus menyayangi anak-anak, Pak. Jadi kalau misalnya kita nyanyi, jangan dibiarkan mereka naik motor. Betul. Gitu. Kalau memang ini ya harus diantar. Di situ harusnya kan. Di situlah pentingnya tadi zonasi itu domisili kan. Iya. Nah, jadi kalau misalnya dia di Petobo jangan di SMP 1. Itu. Ya, jangan kalau dia misalnya di lingkungan Petobo jangan SMP 1, ada SMP 6, ada SMP 21, ada SMP 9 di situ aja. Iya. Ya enggak terlalu jauh diantar. Betul sekali. Iya. Dan tapi inilah yang kami menjadi tantangan juga buat kami. Tantangan kami bagaimana ini SMP di pinggiran sana, di pinggir kota ini. Ya, kan di perbatasan. Perbatasan. Saya lihat dia artinya perbatasan di Pulau Selatan apa? SMP 6 kan? Ya, SMP 6. Ada Petobo juga di sana, Petobo. SMP 21. Ya. Ada SMP 6. Terus kalau kita geser sedikit ke ini ya SMP 9. SMP 9. Nah, gimana ini teman-teman yang di perbatasan
Sigi ini dia tidak perlu lari ke tengah kota, dia tidak perlu ke SMP 2, SMP 1, tapi dibentuk oleh SMP 6, SMP 21 dan SMP 9 gitu. Nah, makanya kita intervensi terus di SMP 6, SMP 9 di perbatasan ini supaya kualitasnya itu sama gitu. Sama. Nah, makanya kita menempatkan kepala sekolah ini kepala sekolah ini. Makanya kita tempatkan kepala sekolah yang betul-betul mampu melaksanakan inovasi, kreativitas, melakukan pembelajaran yang berkualitas dan mampu melakukan manajemen yang bagus. Nah, kalau itu sudah bagus, Pak, alhamdulillah ya. Artinya orang tua di sana percaya bahwa anak saya dididik sini berkualitas. Gitu. Ya, dia tidak harus cari SMP 1, dia cari SMP 2. Begitu juga di SMP 8. Jadi yang pertama kita perbaiki adalah kepala sekolahnya dulu dan gurunya. Sepakat ya. Sepakat. Nah, kita perbaiki itu. Kepala sekolah dan gurunya. Iya. Nah, makanya kita harus mengubah mindset teman-teman guru bahwa kita diberikan amanah untuk mendidik putra-putri terbaik ini. Bagaimana kita mendidik mereka supaya betul-betul layanan diberikan itu adalah layanan berkualitas. Jadi bukan selesai ngajar selesai, tapi bagaimana kita mengontrol mereka, bagaimana kita berikan pelayanan sehingga anak-anak itu merasa terlindungi dan merasa diperhatikan dan merasa nyaman di sekolah itu. Dia merasa nyaman belajar. Nah, ini jadi menjadikan rumahnya itu rumah kedua. Kalau perlu dia jadikan rumah nyamannya di sekolah itu, Pak. Jadi kalau kan asing juga kalau anak-anak datang di sekolah, kenapa belum pulang? Nah, oh saya masih nyaman di sekolah. Nah, juga jadi bumerang buat dia sekolah. Nah, ini yang sekarang di pikiran saya itu di cita-cita saya begitu. Jadi gimana di dalam waktu dekat ini kita intervensi sekolah ini supaya semua sekolah itu sama kualitasnya. Termasuk juga sarana prasarananya. Alhamdulillah ya. Kayak SD Batu Sapu itu keren loh. Iya, keren itu SD Batu Sapu. Iya. Itu SD Batu Sapu salah satu penggunaan Chromebook terbaik di Sulawesi Tengah. Oh gitu ya? Iya, anak-anaknya hebat. Dalam hal pembelajaran berbasis teknologi. Penumbuhan karakter pun begitu. begitu Pak ya? Iya, SD Batu Sapu boleh lihat SD Batu Sapu. Batu Sapu ini? Boleh sekali-sekali SD sana. Oh. Iya, yang di pinggir laut itu. Kan ada jalan dari sana kan ada jalan 2 jalur tuh, ada yang ke gunung sana, ada yang ke masuk laut sini. Namanya kalau di Lamajido itu. Salena boleh. Salena kena juga ya? Iya, ini kan Salena di pinggir di lereng gunung kan ini Salena. Tapi kepala sekolahnya luar biasa loh. Ngeri banget. Iya. Artinya dia mampu membawa anak-anaknya nyaman belajar. Artinya mendorong anak-anak sekolah itu sudah lumayan lah itu. Artinya begini, anak-anak yang di Wana, anak-anak yang di Salena ini kan kita tahu bagaimana keinginan kesemangat mereka belajar kan. Nah, dengan kehadiran kepala sekolah dan guru yang di sana ya silakan boleh boleh lihat potret sekolah ini yang di Salena. Bapak akan menemukan keindahan sendiri di situ. Dan tentunya permasalahan sendiri juga. Silakan. Terus SMP 8 boleh di Tipo. Iya. Kan perbatasan kita di Palu Barat kan? Iya. Di Ulu Jadi. Nah, terus SMP 17 Pantoloan. Ini tantangannya juga luar biasa. Tapi ya itu tadi di sisi lain lagi kita memang bagaimana kerjasama dengan masyarakat itu. Jadi ya bahwa tanggung jawab pendidikan ini ya seperti saya katakan tadi dari awal bahwa pendidikan itu tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab kita semua. Kalau proses pembelajaran itu bukan cuma tanggung jawab guru dan kepala sekolah, tapi bagaimana olahraga, bagaimana keluarga, bagaimana masyarakat. Contoh misalnya ya, ketika anak kita selesai sekolah, sekarang ada nggak anak-anak kita temukan di sekolah misalnya dia membawa ini kan nggak ada Pak. Jarang-jarang kan. Benar. Apakah dia simpan di mana kita nggak tahu. Tapi begitu di masyarakat, kenapa ada anak-anak masih usia sekolah ditangkap lagi di pinggir jalan ini? Nah itu kan. Nah makanya di situ dibutuhkan kerjasama. Sepakat sekali. Kerjasama. Jadi marilah kita selamatkan generasi kita ini, kesadaran masyarakat juga lah. Masyarakat terus kita lihat juga orang tua kalau sibuk dia kasihan juga anak-anak kalau dia sibuk. Nah kalau misalkan ini pertanyaan dari pribadi siapa ya? Iya. Kan tadi membahas mengenai anak-anak sekolah yang membawa kendaraan sendiri. Iya. Ya kan? Solusi terakhir kalau ini tidak ada yang bisa mengantar dari nggak bisa.
Nah, oke, solusi pertama saya tawarkan. Solusi pertama, dia mencari sekolah, jangan sekolah yang jauh, gitu. Kalau misalkan cuma hanya itu. Coba, ada lagi sekolah begitu di Palu. Saya tanya sama kita. Iya ya, betul. Saya tanya sama kita, ada lagi, Pak. Betul. Kira-kira yang mana yang jauh di Palu? Oh iya, sepakat. Ini seumpama saja, Pak. Iya, artinya begini, kita umpamakan kalau terjadi ya. Kalau terjadi yang pertama solusinya jangan dia mencari sekolah yang jauh. Oke. Ya. Yang kedua, kalau teman sekolah yang jauh, maka orang tuanya harus bertanggung jawab di sini. Keluarganya harus bertanggung jawab. Apa yang bertanggung jawab? Antar anaknya. Kalau misalnya nggak ada anaknya, nggak ada misalnya kendaraan, misalnya kan sekarang ada Maxim, ada ojek dan sebagainya kan. Tapi orang yang dipercaya, jadi Maxim sudah tutup ya? nggak tahu saya. Iya, sudah punya. Jarang-jarang juga saya antara ojek lah misalnya, ojek online kan ada. Iya. Atau tidak ada keluarga sendiri yang ada ya untuk pengorbanan anak-anak, untuk pengorbanan tenaga sebagainya kita harus berkorban untuk anak-anak kita. Paling tidak berkorban untuk tenaga kita, ya kan gitu. Nah kalau dia misalnya dia tetap memaksakan di sekolah jauh, tadi dia harus bertanggung jawab terhadap kelancaran pendidikan anaknya. Jadi dia itulah gunanya zonasi tadi itu, gunanya domisili yang menjadi tempat yang jauh. Nah, kemudian kewajiban kita juga menyediakan sarana prasarana. Alhamdulillah. Yang paling jauh sekarang kan Ubentumbu. Ubentumbu itu Daerah kan mana tuh, Pak? daerah Kabatura ke atas. Oh, Kabatura. Itu jalan kaki ke sana itu. Saya sudah dapat juga. 8 kali menyeberang sungai. 8 kali menyeberang. itu? Iya, tapi jalan di sana 8 kali itu. Tapi jadi kalau saya sungai yang sama cuma dia mutar-mutar gitu. Tapi sekarang Zaman sekarang. Tapi alhamdulillah pemerintah Kota Palu melalui KDSPU-nya ya sudah dibuat jalan. Iya. Saya Aspal. Belum, masih sebentar pengerasa semua. Jadi dia jalan dibuat itu di pinggir-pinggir gunung. Jadi dia ambil sedikit sungai, tak lurus ke sini. Alhamdulillah sudah ada. Tinggal 1 kali saya melewati sungai. Bapak sampai ke sana juga? Sampai di sana. Nanti kita lihat tutup. Oke. Sampai di gunung, Pak. Saya sempat jatuh Pak di Wana. Itu sekolah Pak di sana? Iya, itu di Ubentumbu. Kalau di Wana di atas gunung. Itu yang kita istilahkan SDN di balik awan. Keren. Sekolah di balik awan. Sekolah di balik awan. Karena begitu kita naik, Pak, sudah embun semua naik, Pak. Naik. Kabut semua naik. Kalau waktu naik semua kabut. Tidak kelihatan orang. Itu berarti pertanggungjawaban dari pemerintah, mereka membuatkan jalan ya. Alhamdulillah, ya memang jalan menuju ke sekolah Wana itu pernah dia ada jalan itu kan jalan setapak. Iya. Tidak ada mobil. Jadi kita kalau tidak naik motor jalan kaki. Apa jalan? Saya naik motor, tapi pertama kali saya pulang jatuh. Saya jatuh itu 50 meter ke dalam jurang pas saya jatuh. Jatuh saya. Tapi yang syukurnya saya masih bisa hidup. Itu. Jadi saya juga tidak tahu, Pak. Jadi ketika saya jadi kadis itu, ketika saya jadi kadis diangkat oleh Pak Wali Kota jadi kadis pendidikan Kota Palu, otomatis saya harus bertanggung jawab terhadap pendidikan. Sepakat. Nah makanya ketika saya melihat salah prasarana sekolah, saya pernah kunjungi sekolah di mana? Di sana ya, Kawatuna. Saya sempat kunjungi Kawatuna yang paling jauh Kawatuna itu. Jadi saya dikasih tantangan sama kepala sekolah Wana waktu itu. Oh gitu. Dia bilang, Pak Kadis jangan cuma dalam kota, belum menantang itu. Coba sekali-sekali lihat sekolah saya di Wana. Ada jalan kaki, naik motor. Itu pun jalannya belum dirapat. Cuma sepotong di paving itu. Tapi untuk naik ke atas belum, ke sekolah belum. Alhamdulillah tahun 2024 itu kan gelap juga di sana, tidak ada listrik. Ya. Air bersih juga enggak. Belum semua masyarakat menggunakan air bersih. Dapat air bersih. Alhamdulillah Wali Kota Palu tahun 2024 jalan menuju ke sekolah itu dia rabat sudah. Dia rabat semua. Jadi tetap dia satu naik motor. Nah kemudian listrik sudah masuk. Air bersih juga sudah masuk. Listrik mau pakai apa di sana, Pak? Dulu kan tidak ada listrik. Iya, sekarang maksudnya sudah ada, tiang listrik sudah masuk. Sudah. 2024, 2023, 2024, Pak. Itu berapa kakak di sana, Pak, kalau bertahu? Sekitar 40 kakak. 40 kakak. Iya. 40 kakak itu.
Saya pulang itu jatuh. Jadi motor yang saya bonceng itu kan jalan di aspal, di rabat, jalan licin kan. Pas kebetulan rintik hujan, nggak tahu. Tiba-tiba itu motor yang ditumpangi itu terselip bannya, jatuh. Motor tinggal di atas, saya yang guling-guling ke bawah. Guling-guling ke bawah, sekitar 50 meter ke dalam. 50 meter lebih. Saya itu tersangkut batu besar di bawah itu. Karena begitu saya jatuh ini begini kayak batu apa begini, Pak. Tapi teman saya lihat, kepala saya naik terus. Jadi kepala saya tidak tersentuh oleh batu. Dia tersentuh oleh, cuma memang saya pakai jaket kulit, tidak pakai helm. Jadi kepala saya ini katanya terangkat terus kalau jatuh. Saya juga tidak sadar itu. Tapi saya cuma teriak Allahu Akbar, Allah terus. Waktu pas terguling-guling. Pas terguling-guling, saya tetap sadar. Nah, di situ kan pohon besar semua itu, Pak. Pohon besar semua. Begitu saya mau kena pohon besar, katanya dilihat dari atas itu, teman-teman saya lihat. Teman dia saya kan, emotnya saya itu langsung berdiri dia. Dia teriak, dia mau tarik saya, tidak bisa. Dia lihat terus saya jatuh. Dia lihat pas mau kena batang pohon besar, terdorong badan ini. Terdorong badan ini, akhirnya saya masuk di sela-sela pohon itu. Masuk di sela pohon itu, badan saya tidak sentuh pohon. Cuma memang akar-akar pasir semua pasir. Nah, sampai sekarang tangan saya ini masih sakit. Itu kapan kejadiannya, Pak? 2022. 3 tahun yang lalu? Iya, 3 tahun lalu. Sampai sekarang masih sakit. Saya juga urut tidak ada sembuh. Nih. Terus saya itu selamat itu, saya bisa berhenti itu karena ada batu besar di bawah. Batu besar itu kayak rumah juga besar itu. Besar itu. Tapi untung bukan kena kepala, Pak. Yang dia sentuh ini pantat yang montok ini, Pak. Pas kena pantat montok ini. Tak. Jadi dia sentuh pantatku. Tak. Kan gini, Pak. Gini. Oh ya? Saya begini, Pak. Pantatku itu kena batu. Kena batu. Jadi di situ pas kena batu, stop saya. Begitu saya stop, langsung bangun. Bangun berdiri. Tapi iya, maksudnya enggak pingsan saya. pingsan ya? Fisik maksudnya? Fisik masih. Cuma saya kehilangan suara, Pak. Nggak bisa teriak, nggak bisa bersuara. Waktu saya jatuh itu nggak bisa bersuara, hilang. Pas Bapak berdiri itu, jadi tidak bisa bersuara. Saya bisa suara, Pak. Nggak bisa bersuara. Tapi orang sudah pada datang semua. Teman-teman saya sudah turun. Ada videonya. Jadi temanku itu video, dia tidak sengaja video. Dia video pemandangan. Karena dia di belakang, dia syuting terus. Begitu sampai tikungan tajam itu, yang dia lihat tinggal motor, dia teriaklah, mana Pak Kadis, Pak, jatuh. Teriak terus ini dia pegang terus ini HP. Sudah tidak karuan sudah HP-nya. Nah, kemudian setelah saya jatuh kena batu itu, saya langsung berdiri. Saya teriak, tolong. Begitu, saya lama hilang suara. Begitu saya mau naik, suara saya tidak ada lagi. Jadi orang bicara itu saya tidak dengar. Kayak orang saya dengar tapi kayak jauh sekali. Jauh. Nah, artinya saya diangkat, kemudian langsung ya ada orang pintar di Jalan Kedondong, misalnya. Jalan Kedondong orang pintar itu langsung dia tolak begini, pak. Alhamdulillah langsung keluar suara saya. Oh, begitu. Iya. Gitu kok. Memang kenyataan memang kayak tidak dipercaya ya. Tapi memang itu kejadian memang. Selama itu Bapak punya ini masih sakit. Bisa bersuara gitu. Tidak bisa bersuara, Pak. Tidak ada suara, saya tidak dengar orang bicara. Jadi orang bicara itu kayak jauh sekali. Padahal orang bocah saya bicara terus saya tidak dengar. Nanti sampai di orang tua itu di Kedondong itu, tak dia tunggu di sini, tak tidak lampu keluar suara saya. Baru enak sudah pendengar. Kaget kayaknya, kaget. Alhamdulillah kami juga berikan motor 5 untuk ada juga ada 5 unit motor ya. Susah Pak mau ke sana itu. Nanti Bapak kalau mau ke sana, tapi enak Bapak kalau ke sana sudah diberapat jalannya. Kalau saya dulu tidak, Pak. Tanah liat, tanah kalau hujan licin. Tapi sudah dari misalkan dari sini sampai ke lokasi sudah ini. Sudah dirabat. Sudah ya. Maksudnya sudah di semen atau apa? Jalannya dirabat semen. Oh gitu. Dicor kan? Dicor ya. Banyak ini ya. Banyak yang salah. Saya bukan ini Pak ya. Atau orang Palu bilang itu kan patende. Tapi tidak. Ini pribadi saya memang saya rasakan apa yang dari awal statement Bapak yang menjelaskan. Jadi saya sempat
terdiam. Masa Kami bisa lihat nanti kita jalan jauh sekali mereka. Makanya saya tahu kali kasihan masyarakat Ubin Tumbu ini tidak bangun sekolah. Alhamdulillah dibangun sekolah sudah. oh gitu ya. Iya, sudah alhamdulillah. Artinya kayaknya di Kota Palu ini hampir semua sudah dijangkau sekolah. Kayak kita liku di sana, liku juga itu terisolir juga, jauh juga. Tapi Daerah mana, Pak? di Tawaili, Tawaili. Oh, Tawil itu ya? Iya, tapi dia masuk ke sana itu bukan. Mau saya juga baru 2 kali pergi. Oh gitu. Iya, baru 2 kali. Iya. Oh, bukan. Ada di Limoro, Pantoloan. Itu bagus, Pantoloan itu bagus, Limoro itu. Limoyo. Apa? Di Jadi Pentolo Boro apa? Bukan Iya. apa? Di sana jalannya sudah diaspal, bagus sudah Pak ya. Cuma memang perbatasan Kota Palu dengan Buani, Donggala. Oke, guys. Terima kasih ya. Kalau kalian mendengarkan pembahasan kami podcast di hari ini dari awal hingga akhir yang bersama dengan Bapak Hardi sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, ya, sungguh suatu yang memberikan motivasi, inspirasi buat kita semua, guys. Ya, bisa memberikan ilmu pengetahuan, ya, lebih luas lagi pemikiran kita ya, memberikan ini. Nah, jadi setiap anak di Palu itu ya berhak tumbuh dengan pendidikan terbaik. Iya. Nah, tapi untuk sampai ke sana sistem perlu ditata ya. Kebijakan perlu dieksekusi dengan hati dan semua pihak harus bersinergi. Nah, terima kasih ya guys telah mendengarkan OTT Podcast. Hari ini kita belajar tentang belajar karena kota besar adalah kota yang berani mendidik warganya dengan penuh kesungguhan. Oh, luar biasa. Sampai ketemu di episode berikutnya dan see you next time and bye-bye.